Salli wa sallim ya salam ya salam ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram ma hanna mushtaqul lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dewan juri yang saya ta'zimi, wajahnya berseri-seri, hatinya sungguh suci. Insya Allah saya dilolaskan final nanti. Serta para sahabat ta'iyah dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kalau dulu orang-orang tidak bisa hidup tanpa makan, sekarang orang-orang tidak bisa hidup tanpa sosial media. Bangun tidur langsung cek notifikasi, makan pun tak lupa selfie, bahkan sedih pun harus update story, betul? Maka dari itu saya ucapkan selamat datang di zaman yang serba digitalisasi, di mana kalau hanya ingin sepiring nasi, hanya perlu cari-cari untuk menekan sebuah aplikasi. Namun di balik kemudahan itu, saudaraku, terdapat tantangan besar bagi kita sebagai seorang muslim untuk selalu menjaga gaya hidup halal di tengah derasnya arus digital. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang insya Allah penuh ukhuwah ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul Penguatan Gaya Hidup Halal di Era Digital, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Apa makna yang terkandung dari ayat tersebut? Syekh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 120 menjelaskan bahwasannya Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, ay amarallahu jami'an nasi ay ya'kulu min rizqihi allati ahallahu lahum. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang makanan, tetapi juga menjadi pedoman hidup bagi kita untuk selalu memilih gaya hidup yang halal dan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Hadirin sahabat ta'i rahimakumullah. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwasannya gaya hidup halal di era digital tidak hanya terbatas pada apa yang kita makan, tetapi juga mencakup pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lakukan. Media sosial misalnya dapat menjadi ladang pahala apabila kita gunakan dengan kebaikan, namun juga bisa menjadi pintu dosa apabila diisi dengan konten-konten negatif. Namun pertanyaannya saudaraku, lantas bagaimana cara penguatan gaya hidup halal di era digital saat ini? Yang pertama adalah bijak dalam mengkonsumsi konten digital. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Min husni islamil mar'i
tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka scrolling tanpa tujuan atau berdebat tanpa manfaat adalah hal yang seharusnya kita tinggalkan, betul? Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Contohnya, kita gunakan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah, berbagi ilmu, dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Setuju hadirin? Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa. Karena benteng utama dari pengaruh buruknya dunia digital adalah hati yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk memperkuat gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena sejatinya apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ana kupat jangan santen menawi lepat, nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.